itu sebenarnya sudah bukan hal yang tabu ya. Banyak dulu para mahasiswa dulu di sini bekas kampus ya, UPS. Banyak yang bercerita tentang adanya ruang bawah tanah juga ada. Cuman saya dulu waktu kecil saya pernah merasakan masuk sekitar kelas umur 10 tahun. 10 tahun? Salah ya, 10 tahun, 12 tahun. Ya. Terus sama umur 17 saya pernah 3 kali masuk. 3 kali masuk? Iya, sampai turun ke bawah. Itu seingat saya lewat jalur sini. Dari pintu masuk tangga ada pintu, terus lewat sini mentok ke timur. Nanti kita belok ke kiri. Nah, waktu itu saya jalan cuma sampai Taman Poci. Kalau nggak salah itu dulu SD 9 panggung kalau nggak salah. Iya, betul. Terus karena bangunan yang lama diroboh terus diganti Taman Poci. Nah itu kalau kita lanjutin terus ke arah utara itu sampainya Kalibacin. Kalibacin? Ya. Oh. Di Kalibacin itu kalau airnya surut, itu pintunya kelihatan, pintu besi-besi teralis. Ada kapal-kapal itu loh. Iya, berarti sungainya di atas dari ruangan itu? Iya, kita sebut terowongan ya, karena terowongan, memang sudah bukan hal tabu, tapi memang kita harus menghargai KAI juga ya. Iya. Untuk agak sedikit melupakan bahwa kita punya terowongan ya. Oke. Pintu masuknya di sebelah mana, Bang? Saya lupa soalnya. Saya ingetnya di bawah tangga. Di bawah tangga ya. Lantai pertama itu ya. Masuk ke belakang tangga itu nanti ada pintu. Oke. Thank you Bang Jack. Saya jalan dulu. Nah, kita akan melihat masuk ke dalam gedung SCS atau gedung Birao ini ya. Wow, ornamennya memang sangat spektakuler dan ini adalah eksklusif sahabat semua. Bisa masuk ke dalam gedung Birao atau gedung SCS Tegal ini. Terdapat 4 lantai di dalam gedung ini sahabat semua. Oke, kita berjalan dulu ke sebelah timur ya. Nampak gedungnya seperti ini, dan ini tidak berbeda dengan gedung Lawang Sewu Semarang. Kita punya identitas ya, jangan menyebut gedung Lawang Satus, namun gedung Birao atau gedung SCS Semarang Cirebon Stumtram Maskapits. Ini adalah pusat perkereta apian yang ada di Kota Tegal. Pintu yang menghubungkan keluar di gedung yang terdepan sahabat semua. Dan kalau kita melihat dari sini, di depan sana kelihatan Taman Pancasila ya. Di sebelah timurnya adalah stasiun. Dan kita kalau melihat ornamen di atas gedung ini sangat indah dan sangat keren. Bangunan kolonial Belanda yang masih terjaga dengan bagus dan dengan apik sahabat semua. Ornamen kayu dan ornamen besi yang menghiasi gedung ini menambah estetika dari bangunan ini yang sangat bagus. Kolonial Belanda kalau membangun itu memang benar-benar spektakuler dan maksimal sekali. Nah, itu kita melihat ke belakang sana, kita akan cari pintu untuk bisa menuju ke sana ya. Tapi kalau di sini tuh langsung buntu kayaknya. Nabraknya tembok di sebelah timur dari gedung ini. Nah, ini dikunci dari luar. Nanti kita akan melihat sekelilingnya juga dari luar ya. Yang kemarin itu kita melihat jalan-jalan kan di depannya aja berkeliling. Dan itu di sana ada komunitas dari Cirebon History dan komunitas dari Tegal History sedang melihat di lokasi ini sahabat semua. Nah, kita dapatin pintu. Assalamualaikum, anybody here? Wow, bangunan yang elok dan apik, menakjubkan sekali. Nah, di belakang ini masih ada juga bangunan-bangunan yang kosong ya. Ini karena lama tidak terpakai. Nah, ini adalah halaman belakang. Gede banget ini sahabat semua. Dan ini ada pintu yang nyambung ya. Coba kita lihat. Wow, ini kayak loket ya sahabat semua. Seperti loket gitu ya. Pintu ada loketnya, mungkin untuk menyambungkan gitu ya. Kita melihat di atasnya itu temboknya
lebarnya separuh ya sahabat semua. Oke. Dan ini ada apa ya? Seperti ini. Sangat luas gedung ini, bertingkat 4, dan seperti saya bilang tadi ya, kita nanti akan menuju ke ruang bawah tanah dari gedung ini yang dahulu waktu teman saya masih kuliah di sini, saat itu gedung ini disewakan oleh pihak KAI kepada Universitas Pancasakti Kota Tegal, dan teman saya kebetulan kuliah di situ ya. Zaman saat saya kuliah dulu, saya pernah ditunjukin waktu kita jalan-jalan di sini. Ada ruang bawah tanah di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini tehel-tehel lama zaman kolonial Belanda sahabat semua. Ini kita naik di lantai kedua. Oke. Ada nomornya, nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada. Nah, di sini juga ada sebuah pintu ya, namun pintu besi apa ya ini kayaknya. Sama sahabat semua. Oh, ini yang di atas. Ada ornamen seperti ini ya, seperti di gedung Museum Jakarta sahabat semua. Langit-langit yang keren, dan ini kayunya juga kayu jati atau kayu ulin ini ya. Wah, keren, ini kuat sekali sahabat semua. Dan ornamen di bawahnya juga dikasih seperti baut-baut gitu, bagus sekali. Dan kisi-kisi jendela di sini bentuknya kotak kecil gitu ya. Kalau kita lihat seperti jendela kereta api gitu ya. Itu kan kedengaran ya sahabat semua. Di depan sana itu adalah stasiun kereta api Kota Tegal. Ada suara belnya kan ya. Itu tempat parkiran sepeda motor di lingkungan stasiun kereta api Kota Tegal. Nah, ini adalah di sebelah utara ya. Di sana itu laut ya. Jadi kalau malam gedung ini tuh mendapatkan angin dari utara atau angin laut yang segar masuk ke sini ya lewat kisi-kisi jendela, dan kemudian di sebelah selatannya mendapatkan angin pagi dari Gunung Slamet sahabat semua. Jadi untuk sirkulasi udara di tempat ini memang sangat maksimal. Malam dapat dan pagi siang juga dapat. Masuk dari utara dan selatan. Oke, kita lihat ke sini. Nah, kalau di sini yang sebelah selatan ya sahabat semua. Nah, ini pintunya, dan ini jendela yang mendapatkan sirkulasi angin dari selatan ya. Dan gedung Pancasila terlihat dari sini. Epik, indah, dan cantik. Kota Tegal punya identitas. Gedung Birau bukan gedung Lawang Satus, dan ini adalah SCS, Semarang Cirebon Stumtram Maskapits. Oke, kita akan melihat di teras sebelah sana ya, yang di lantai 2 ini. Terasnya memang besar sekali di sebelah sini, dan ini juga isi-isi pintunya juga, wow, keren, pintu tarung juga sahabat semua. Pelengkungannya juga gaya-gaya Eropa klasik ini ya. Wow, mas. Dan di atas terdapat kisi-kisi kayu untuk ornamen atas. Ini sebagai pendingin ruangan atau AC alami ya. Dan di bawahnya itu nampak seperti kaca-kaca yang ditutupi dengan besi-besi sebagai
pelindung ya. Dan ini seperti di Gedung Lawang Sewu Semarang, sahabat semua. Dan sebelum kita menuju ke sana, kita lihat di sini Chief Exploitative. Pintunya juga sangat besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, anybody here? Wow, ini teras di lantai 2, sahabat semua. Kita lihat teras ini, apakah pintunya dikunci? Oh tidak. Wow, keindahan kota Tegal kelihatan dari atas gedung Birau, gedung SCS ini, dan di depan adalah lapangan Pancasila yang di sana itu ada keretanya ya, sahabat semua, penghias. Dan ini adalah ciri khas identitas kota Tegal Bahari. Dan nampak di sebelah selatan sana Gunung Slamet yang berdiri megah. Kemudian ini adalah jalan menuju ke alun-alun kota Tegal. Wow. Dan pintunya juga masih pintu tarung ini ya, era kolonial. Kita masuk, kita lihat pintu-pintunya itu banyak ya, sahabat semua. Dan ini juga nggak dikunci ya, kita lihat di sini. Nah, iya. Gedung yang mempesona dengan kayu-kayu jati yang sudah sangat lama. Dan di sini juga banyak ini ya, punya kelelawar ini ya, kotoran kelelawar. Ya, karena gedung yang sudah sangat tua ya, dan gedung kuno ini harusnya masuk ke dalam cagar budaya sehingga bisa dilestarikan dan bisa dinikmati sebagai arena wisata sejarah yang ada di kota Tegal. Karena jarang sekali ya gedung-gedung seperti ini berdiri megah, masih bagus seperti ini, sahabat semua. Oke, kita jalan lagi. Kita masuk lagi, sahabat semua. Dan di sini ada seperti ini ya. Ini apa ya? Mungkin lift apa ya? Lift zaman kolonial mungkin ya, sahabat semua. Karena kalau kita lihat ini tadinya seperti penarik gitu ya, atau bukan ini ya? Kemungkinan ini lift ya, lift zaman kolonial Belanda dulu. Seperti ini bentuknya. Dan tembus ke atas sana. Saya kira sih ini lift ya, sahabat semua. Coba nanti kita dilihat ke lantai yang atas ya. Ada bangunan besi ini enggak di atas. Kalau di atas ada dan ada sentralnya, kemungkinan di atas dan di bawah menjadi satu itu lift ya, zaman kolonial dulu. Oke. Wow, spektakuler ya. Oke, ini di lantai 2 ya. Kita langsung menuju ke lantai 3 atau di lantai atas seperti apa. Spektakuler sekali ya, sahabat semua. Pintu-pintunya ini kayak kisi-kisi ruang apa gitu ya. Namun ini pintu teras juga. Sebenarnya ini pintu teras, dan ini ada ruangan kecil di sini ya, menuju ke depan sana pintunya juga. Dan kisi-kisi atasnya juga menggunakan kayu-kayu yang sangat tebal ini, sahabat semua. Keren, bagus, mantep ini.
Kita lihat lagi di sebelah sini. Dan ini sama ya. Paling top Paling top ini. kayaknya ya. Iya benar. Tuh masuk ya. Ini Ya. harus naik ke atas. Oke. Nah, mantep dan keren. Dan ini tadi saya bilang ya sahabat semua, yang kayaknya seperti lift ini tembusnya ini apa ya? Oh bukan, ini kayak angin-angin biasa gitu ya. Bukan ini, berarti mungkin bukan dari sisi sini. Coba kita lihat ke sana. Dan ini lantainya juga benar-benar masih lantai asli ya, original kolonial punya sahabat semua. Nah, kadang-kadang pintu seperti ini dikunci ya, namun ini enggak. Tapi kayaknya agak serem deh. Coba kita lihat aja deh. Masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Benar sahabat semua. Di sini suasananya agak berbeda. Kayu-kayu kayak ada tempat penggerak gitu ya. Apa tadi liftnya ke sini atau kemana ya? Seperti ini bentuknya. Di atas sana ada kayak apa itu ya? Kayak kotakan, kayak mesin gitu ya. Dan ini ada tangga juga untuk naik ke sana. Dari sini tujuannya untuk ke sana ya. Oke, kita lihat lagi. Wow, bangunan ini memang bangunan yang keren ya sahabat semua, epic sekali bangunan ini. Dan di depan dari yang kayak mesin tadi ada juga ini di sini, namun tidak ada mesin atau apa, tidak ada sahabat semua, hanya kosong seperti itu. Wow, ini keren ya, keren banget benar, swear keren. Namun di sini memang agak serem ya sahabat semua. Kalau kita melihat di sini, ini belum sampai ruang bawah tanah juga udah agak creepy ya. Oke, kita lihat yang di sini seperti apa. Oh, ini ke bawah. Kita tadi udah dari sini ternyata sahabat semua. Oke, kita lanjutkan sahabat semua. Seperti ini lokasi di lantai 3 ini. Wow. Amazing. Keren sahabat semua. Oke. Wow. Nah, kita ke belakang ya. Penampakan belakang sebelah utara dari gedung ini. Wow. Apakah ini pintu yang menuju ke bawah? Wow, ternyata dikunci sahabat semua. Something wrong. Sesuatu ada di ruang bawah namun terkunci, dan sepertinya kalau kita melihat tidak ada tembusan lagi. Apakah ini ruang bawah dari gedung ini? I don't know. Kita coba lihat ke belakang dulu. Wow. Wah, ini. Seperti ini. Kisi-kisi dan pelengkungan-pelengkungan yang masih asli sekali di sebelah belakang dari gedung Birau ini sahabat semua. Dan di sini juga ada toilet. Dan ini juga masih bangunan kolonial di sebelah barat belakang, dan kemudian ini di sebelah timur belakang seperti ini. Wow. Keren. Sampai ke belakang sini juga arsitek dari bangunan ini memang benar-benar sangat menakjubkan. Dibangun full zaman kolonial Belanda sampai dengan belakang seperti ini sahabat semua.
Ini kita di lantai 1. Ini pintu masuk dari sebelah barat dan ini pintu masuk dari sebelah timur. Saya heran dan penasaran karena saat dahulu kala teman saya kuliah di sini, saat gedung ini dipakai oleh Universitas Pancasakti Kota Tegal, saya ditunjukkan pintu untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah. Apakah ini? Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, pintu ini terkunci dan sepertinya ini adalah ruangan, tidak ada sambungan yang lainnya, hanya ini. Maybe yes, maybe no. This is ruang bawah tanah. Oke sahabat semua, kita sudah berjalan-jalan mengelilingi gedung ini dari lantai 1 sampai dengan lantai 4 dan suasananya wow, keren, epic dan bagus. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.